Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mahasiswa sekalian dengan mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi proses. Pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu proses. Silakan dibaca lagi definisi dan pengertian dari sebuah proses. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel-tabel untuk proses. Mahasiswa sekalian, ketika proses berjalan, tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan. Sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai antara lain terdapat tabel informasi manajemen memori, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, tabel informasi sistem file, dan tabel proses. Nah, ini adalah merupakan gambarannya. Ada state pada memori, peralatan-peralatan, input-output, berkas-berkas, dan proses. Ini adalah tabel-tabelnya, dibentuk tabel-tabel, tabel memori, tabel-tabel peralatan, tabel-tabel berkas, dan tabel-tabel proses. Nanti proses akan sampai dengan N. Kemudian setiap tabel-tabel proses ini akan membentuk sebuah citra proses. Apa itu citra proses? Nanti kita bahas di belakang. Mahasiswa sekalian, apa sih isi dari tabel informasi manajemen memori, tabel informasi manajemen masukan keluaran, tabel informasi state system, dan tabel proses? Mari kita bahas satu persatu. Tabel informasi manajemen memori fungsinya adalah untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Ya, keutuhan itu artinya ketika digunakan untuk proses, mereka tetap bisa bertukar data dengan baik, tidak terputus. Tabel ini memuat informasi sebagai berikut. Alokasi memori utama yang dipakai proses. Ya, jadi sebuah proses itu kemudian menggunakan berapa ukuran dari memori utama yang dipakai berapa. Jangan-jangan ukurannya tidak cukup lagi. Jadi kalau tidak cukup lagi, sistem operasi akan mempunyai skenario yang lain. Alokasi memori sekunder yang dipakai proses bila menggunakan manajemen memori dengan swapping. Pada memori sekunder, ketika sebuah file sedang dalam keadaan proses, maka file tersebut akan dipanggil kemudian diletakkan pada bagian dari memori sekunder yang kosong. Ya, kemudian di situ nanti akan dipecah menurut kepentingannya masing-masing, ya, beberapa bagian yang sesuai dengan alokasi dari memori utama. Atribut segmen memori utama dan sekunder, jadi memuat atribut-atribut informasi-informasi dari segmen atau bagian-bagian dari memori utama dan memori sekunder. Misalkan alamat-alamat dari memori utama atau memori sekunder yang akan digunakan untuk saling bertukar proses. Informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori, apakah menggunakan hashing, sistem apa, dan sebagainya. Tabel informasi manajemen masukan keluaran, apa saja isinya atau fungsinya. Tabel ini untuk mengelola perangkat masukan dan keluaran, input output. Ya, apakah proses itu asalnya dari mana dan akan diberikan ke siapa. Asalnya dari keyboard, ya, perintah dari keyboard, dan nanti keluarannya akan diberikan ke printer atau speaker atau diberikan ke layar. Pada saat perangkat masukan keluaran digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Ketika sebuah proses itu diberikan pada sebuah proses, ya, dia mempunyai hak untuk diproses, maka dijaga agar proses lain tidak memakainya atau proses ini direbut oleh proses yang lain. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi masukan keluaran dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Jadi alamat dalam memori ini perlu diketahui untuk melakukan transfer data. Ingat pada bus sistem kemarin ada bus alamat, ada bus data, dan ada bus yang digunakan untuk kontrol sistem. Tabel informasi sistem file, sistem berkas sama dengan file.
Tabel ini berisi informasi mengenai ekstensi file, apakah gambar, apakah suara, apakah teks dan sebagainya. Lokasi pada memori sekunder dia diletakkan di mana pada memori sekunder, ya, alamatnya itu di mana. Ingat, alamat berupa angka. Status saat itu apakah dia sedang dibaca, apakah dia sedang dieksekusi, atau dia sedang dikirimkan, dan menyimpan atribut-atribut file lainnya. Misalkan atribut file lainnya itu adalah pointer penunjuk setelah dia, maka proses yang lainnya yang akan diambil atau dieksekusi itu proses alamat yang mana atau alamat berapa. Tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori, berarti di memori utama. Tabel juga berisi status dan atribut-atribut proses yang lainnya. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri. Ya, ruang alamat tersendiri artinya bahwa proses itu mempunyai alamat angka tersendiri yang sudah dihasilkan oleh proses hashing. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses. Ini citra proses, nanti kita akan bahas citra proses atau proses image, karena selain seluruh kode biner program, proses ditambahi atribut-atribut lain yang berkaitan penempatannya pada suatu lokasi memori dan status eksekusi pada saat itu. Proses ditambahi atribut-atribut lain, yaitu apakah proses tersebut kemudian ditambahi dengan statusnya dia, dengan pointer penunjuk bahwa kemudian proses itu akan bersambung ke proses yang mana. Nah, ini adalah tabel elemen-elemen citra proses. Ada data pemakai, ada program pemakai, ada stack system, ada PCB, program control block. Apa saja isi data pemakai? Bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program, data stack, dan pemakai. Ini bahas lagi pemakai. Program pemakai, program biner yang akan dieksekusi. Ingat bahwa dalam komputer yang dieksekusi itu adalah selalu kode biner. CPU tidak akan bisa mengeksekusi selain kode biner. Stack system digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat-alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Ya, stack itu tumpuan, nanti silakan Anda baca sendiri pada mata kuliah struktur data. Maksud dengan stack itu apa? PCB control block berisi informasi-informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam mengendalikan proses. Mahasiswa sekalian, ini adalah deskripsi atau elemen-elemen dari citra proses. Nah, berikutnya adalah mengenai definisi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan PCB control block. Silakan ini nanti ke belakang dibaca sendiri, ya, dipahami. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan di grup. Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.